Kita saksikan informasi seputar beragam dinamika perekonomian nasional, mulai dari kebijakan pemerintah hingga ekonomi kerakyatan yang telah kami rangkum dalam Ekonomi Merah Putih. Berikut informasi untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu kemarin. Pertemuan yang digelar di hari libur tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pejabat ekonomi strategis, mulai dari Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Mendiksaintek Brian Yuliarto, hingga Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria. Melalui unggahan resmi akun Instagram Sekretariat Kabinet, Dedi Indra Wijaya mengungkapkan salah satu agenda utama dalam pertemuan itu adalah laporan mengenai meningkatnya minat investasi global ke Indonesia. Teddy menuturkan, Presiden menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat Kepala BPI Danantara Rosan Roslani terkait hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat, sejumlah negara di Eropa dan Asia. Dari laporan yang diterima Presiden, pemerintah menilai kepercayaan investor global terhadap Indonesia terus menguat. Hal itu terlihat dari tingginya minat investasi yang masuk ke berbagai sektor strategis nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Prabowo tidak hanya menerima laporan tersebut, Presiden juga meminta agar perkembangan positif terkait investasi itu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Pemerintah terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan dan kualitas guru melalui sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut mencakup kenaikan tunjangan guru dan program beasiswa bagi tenaga pendidik. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukni menyampaikan peningkatan kesejahteraan guru menjadi salah satu fokus Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Menurut Mukti, dalam era pemerintahan Presiden Prabowo, tunjangan bagi guru non-ASN telah meningkat dari 1,5 juta menjadi 2 juta per bulannya. Sementara itu, guru ASN memperoleh tunjangan sebesar 1 kali gaji pokok. Selain menaikkan tunjangan, pemerintah juga melakukan terobosan dengan menyalurkan gaji dan tunjangan guru langsung ke rekening masing-masing setiap bulannya. Mukti mengatakan kebijakan tersebut berbeda dibandingkan mekanisme sebelumnya karena memangkas proses birokrasi sehingga manfaat program dapat diterima guru secara lebih cepat dan langsung. Sesuai komitmen Bapak Presiden, tunjangan guru sekali lagi sudah dinaikkan dari yang guru non-ASN, tunjangannya dinaikkan dari 1,5 juta menjadi 2 juta, dan kemudian guru ASN tunjangannya sebesar gaji pokok. Yang berbeda juga sebagai terobosan adalah tunjangan dan gaji itu ditransfer langsung ke rekening guru setiap bulan. Nah, ini yang membedakan dengan kebijakan sebelumnya, dan ini menunjukkan komitmen Bapak Presiden untuk bagaimana proses birokrasi yang tidak birokratis dan agar guru dapat mendapatkan manfaat. Tahun 2025 kami mengalokasikan beasiswa untuk 12.500 guru yang belum D4 atau S1 dengan beasiswa 3 juta per semester. Program ini sudah berjalan dengan sistem RPL, sudah masuk semester kedua, dan insya Allah sebagian akan bisa diwisuda pada tahun ini. Kami rencanakan kalau nanti sudah selesai semua yang 12.500, kami harapkan nanti kami mohon tadi kepada Bapak Presiden untuk dapat mewisuda 12.500 guru yang mendapatkan beasiswa S1 dengan sistem RPL. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di Jawa tidak disebabkan oleh kelangkaan batu bara. Ia memastikan ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik masih mencukupi. Menurut Bahlil, pemerintah telah memenuhi kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation. Dengan kondisi tersebut, menurutnya tidak tepat apabila gangguan kelistrikan yang terjadi dikaitkan dengan kelangkaan batu bara. Bahlil mengungkapkan bahwa berdasarkan penjelasan yang diterimanya dari PT PLN Persero, gangguan pasokan listrik lebih disebabkan oleh masalah teknis pada sejumlah mesin pembangkit maupun sistem kelistrikan.
Pemerintah bersama PLN saat ini terus melakukan penanganan agar permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan. Bahlil mengakui bahwa proses pemulihan pada sebelumnya memang belum berlangsung secara maksimal. Namun pemerintah dan PLN telah melakukan berbagai langkah percepatan agar sistem kelistrikan dapat segera pulih sepenuhnya. Kalau dikatakan bahwa masalah batubara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Saya sampai dengan hari ini, malam ini juga masih ada rapat sama PLN di kantor untuk